Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Laul MH di sini di channel Nyembir. Kali ini kita akan mendengar beberapa curhatan siswa terkait dengan proses globalisasi. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan cara baiklah, berbicara mengenai globalisasi yang secara etimologis yang memiliki makna adalah sebuah proses mendunia. Artinya kita semua, saya, para siswa maupun para sahabat Laul di seluruh Nusantara, sadar atau tidak, suka atau tidak, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya proses globalisasi. Artinya mulai dari kita bangun tidur, kita berproses, kita berinteraksi, kita menggunakan teknologi, bahkan kita sampai tidur lagi, kita tidak bisa lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan proses mendunia tersebut. Artinya kita akan terkait dengan proses yang melibatkan orang lain dari belahan dunia yang lain. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka pada kesempatan kali ini kita akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa. Pertanyaannya adalah, bisakah kita menghindar dari proses globalisasi dan ketergantungan dengan bangsa lain dalam kita berinteraksi dari kita bangun tidur hingga kita tidur kembali? Baiklah, marilah kita dengar beberapa curhatan pendapat siswa terkait pertanyaan tersebut. Mari kita dengar pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandifa Mailing Maharani dari kelas 12 IPS 5. Di sini saya akan menceritakan bagaimana pengaruh globalisasi dan ketergantungan kita terhadap hal-hal buatan negara lain. Ketika fajar tiba, saya bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, bisa dilihat dari gambar di atas. Nah, gambar ini merupakan gambar sejadah yang saya gunakan ketika saya sholat subuh. Nah, jika diperhatikan dan saya coba searching, ternyata sejadah ini made in Turkey. Setelah itu, saya mandi sebelum berangkat ke sekolah. Nah, fasilitas yang saya gunakan untuk mengalirkan air ke kamar mandi saya yaitu pompa air sanyo. Nah, bisa dilihat, ini adalah pompa air sanyo yang umumnya made in Jepang. Alat transportasi yang saya gunakan untuk sekolah yaitu motorbit. Nah, motorbit ini merupakan pengeluaran dari perusahaan Honda. Nah, perusahaan Honda ini berasal dari Jepang. Saat di sekolah, guru saya biasanya menyampaikan materi dengan menggunakan LCD dan laptop. Nah, LCD-nya adalah LCD BenQ yang merupakan made in Taiwan. Sedangkan laptopnya yaitu laptop Lenovo yang merupakan made in Beijing di Tiongkok. Setelah saya pulang sekolah, saya langsung melaksanakan sholat zuhur dan istirahat sebentar. Ketika azan asar berkumandang, saya pun bangun untuk melaksanakan sholat asar. Ini dia speaker corong toa yang digunakan di musola di dekat rumah saya. Nah, umumnya speaker corong toa ini merupakan made in Jepang. Setelah saya sholat asar, saya langsung mandi dan mencuci baju saya. Ini dia contoh sabun cuci yang sering saya gunakan. Nah, di sini ada pasta gigi yang sering saya gunakan. Bisa dilihat di situ ada mereknya Unilever. Nah, Unilever ini merupakan perusahaan dari Belanda. Setelah tiba azan maghrib, saya pun melaksanakan sholat maghrib. Lalu setelah itu saya menjaga toko di rumah saya. Sambil saya menjaga toko, saya kan pasti bermain HP untuk menghilangkan rasa bosan saya. Nah, di dalam HP ini saya juga menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi-aplikasi ini merupakan aplikasi buatan dari negara lain. Merek HP yang saya gunakan adalah Oppo. Nah, perusahaan Oppo ini didirikan di Dongguan, Tiongkok. Ketika sudah waktunya, saya menutup toko, saya tutup toko dan langsung masuk melaksanakan sholat isya. Setelah saya sholat isya, saya langsung tidur. Kesimpulannya dari cerita saya adalah, saya tidak bisa menghindari yang namanya proses globalisasi dan saya selalu tergantung dengan hal-hal buatan negara lain. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Wulandari dari kelas 12 IPS 5. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang kehidupan kakek nenek saya yang hidup tanpa bantuan dari negara lain. Saat subuh tiba, kakek saya melaksanakan sholat subuh dengan alas sajadah. Bisa dilihat dari gambar di atas. Ini adalah sajadah khas buatan Indonesia. Di pagi hari, nenek saya memasak menggunakan kayu bakar. Setelah memasak, beliau menyiapkan bekal untuk kakek menggunakan baku. Ini dia gambar baku yang digunakan nenek saya. Setelah itu, kakek saya ke ladang jalan kaki untuk memberikan ternaknya makan. Setelah itu, kakek saya membersihkan ladangnya sampai menjelang maghrib. Dan beliau pun pulang berjalan kaki. Sesampainya di rumah, beliau pun mandi di sumur menggunakan timba air. Beliau pun mengambil wudhu untuk segera melaksanakan sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib, beliau pun makan malam menggunakan piring rotan yang dilapisi daun pisang. Ini dia gambar piring rotan yang digunakan oleh saya. Setelah selesai makan, beliau melaksanakan sholat isya. Dan selesai sholat isya, beliau langsung tidur. Bantal yang digunakan beliau buatan sendiri dari buah kapuk. Bahkan alas tidur kasur yang digunakan beliau buatan sendiri dan dilapisi karpet, seperti pada gambar di atas. Nah, kesimpulan dari cerita ini bahwa mereka bisa hidup tanpa bantuan dari negara lain. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita. Saya dari kelas 12 IPS 5. Di sini saya akan membahas tentang ketergantungan kita terhadap negara lain. Menurut saya tidak bisa hidup tanpa bantuan dari negara lain. Pada hari Minggu, saya bangun tidur langsung membuka handphone dan melihat jam. Merek handphone yang saya gunakan Vivo yang dibuat oleh negara Cina. Setelah itu, saya salat subuh dan sesudah salat subuh saya langsung memasak makanan tepung instan yang berasal dari Korea. Menggunakan kompor gas yang bermerek Rinnai yang dibuat oleh negara Jepang. Setelah itu, saya langsung membersihkan rumah dan sesudah itu saya mandi menggunakan alat bantu sanyo untuk mengalirkan air ke kamar mandi. Sanyo yang saya gunakan berasal dari negara Jepang. Setelah itu, saya melakukan kegiatan senam pagi yang dimana saya menggunakan BT Speaker JBL yang berasal dari negara Amerika Serikat. Setelah melakukan senam, saya langsung melanjut aktivitas selanjutnya seperti pergi berjualan ke pasar untuk membantu ibu saya. Saya pergi ke pasar menggunakan kendaraan beroda 2 atau motor. Motor saya bermerek Yamaha yang berasal dari negara Jepang. Sampainya saya di pasar, saya langsung berjualan buah-buahan yang dimana buah-buahan yang saya jual sendiri impor, tapi asal buah-buahan saya yang berjenis anggur merah, anggur hijau ataupun jeruk kintamani berasal dari negara Cina. Sesudah saya berjualan di pasar, saya pun langsung pulang ke rumah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah beberapa curhatan siswa terkait dengan proses globalisasi. Semoga video ini menjadi inspirasi bagi siswa yang lainnya, khususnya di SMA Negeri 1 Empang maupun siswa-siswa yang lainnya di seluruh Nusantara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.